Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan mengisahkan pemimpin perang yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, meskipun belum terjadi teman-teman. Siapa yang bisa nebak? Boleh komen di bawah. Langsung masuk aja ya ke ceritanya. Let's go! Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal teman-teman. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih ini memerintah selama 31 tahun. Selain telah menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia dan menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Jasanya yang paling terkenal adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium nih ya teman-teman, yang sudah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Dalam hadis Nabi, penaklukan Konstantinopel itu pernah disinggung loh, yang menyatakan kota tersebut akan jatuh ke tangan umat muslim. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada tanggal 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin atau Edirin, ibu kota atau pusat kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ayahnya adalah Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmaniyah, dan ibunya bernama Turki Hatun binti Abdullah. Muhammad II merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya teman-teman. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Nah, perhatian tersebut terlihat dari Muhammad II yang kecil ini telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juznya teman-teman. Mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematik, ilmu falak, dan strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Gak heran nih, pada umur 21 tahun ini Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Luar biasa ya. Walaupun usianya masih belasan ini, sang ayah Sultan Murad II ini mengamanati Sultan Muhammad II memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Nah, hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya ini cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi dasar yang mengarahkan pemikiran anaknya ini agar sejalan dengan pemikiran dan pemahaman Islam yang benar teman-teman. Muak dengan politik dan sedih atas kematian putra pertamanya, ayah Muhammad II turun tahta pada tahun 1444 dan mendesak Muhammad II menjadi pemimpin baru kekaisaran yang pada saat itu teman-teman usianya masih 12 tahun. Namun pemerintahan pertamanya ini berakhir hanya 2 tahun saja. Ketika Murad II kembali naik tahta, menyusul ketegangan dan kekacauan yang terjadi di wilayah-wilayah yang ditaklukkan, terutama di wilayah Eropa. Nah, saat itu ancaman dari tentara salib membuat keluarga Utsmaniyah ini menginginkan pemimpin yang lebih berpengalaman. Setelah menyerahkan tahta kepada ayahnya, Muhammad II ini kembali ke daerah Manisa di wilayah Aegean, di mana kemudian dia menikah dan terus mengasah kecerdasan dan keterampilannya teman-teman. Pangeran muda itu juga memperoleh wawasan militer karena bergabung dengan ayahnya di pertempuran Kosovo pada tahun 1448. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1451, Mehmed II naik tahta sekali lagi. Namun kali ini dengan lebih banyak ilmu, pengalaman, dan pelajaran yang sudah ia miliki teman-teman.
Kemudian Sultan Muhammad II ini diangkat deh menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersamaan dengan tanggal 7 Februari 1451 di umur yang masih 19 tahun. Program besar yang langsung ia lakukan ketika ia menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium yang sekarang ini bernama Istanbul. Melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya, teman-teman. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara politis maupun secara militer. Nah, ketika akan menaklukkan Bizantium, Sultan Muhammad II ini juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit, teman-teman, yang akan mengepung Konstantinopel dari darat dan lautan. Pada saat mengepung benteng Theodosian di negara Bizantium ini, banyak sekali pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung selama lebih dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, teman-teman. Menguras tenaga lah, tentu saja ya, pikiran dan juga perbekalan mereka. Nah, ketika mencoba untuk menembus benteng Theodosian ini, teman-teman, Al-Fatih ini harus melewati perairan atau Laut Marmara dan pelabuhan Laut Golden Horn terlebih dahulu. Tetapi kapal-kapal yang sudah dipersiapkan ini tidak dapat menembus perairan tersebut. Akhirnya dengan langkah berani, Sultan Muhammad II melakukan dengan cara yang sangat cerdik, teman-teman. Al-Fatih dan para tentara memutuskan untuk mengangkut kapal-kapal mereka melewati jalur darat. Bayangin nggak, kapal kayu yang beratnya bertonton itu mereka tarik di daratan, teman-teman, nggak lewat lautan. Nah, mereka ini memilih jalan memutar melalui Galata untuk sampai ke pantai utara pelabuhan Laut Golden Horn. Para prajurit menggunakan kayu yang dilapisi dengan minyak atau pelumas untuk memudahkan pengangkutan kapal ini melalui daratan yang mereka lalui sejauh 2 mil atau sekitar 2 km. Hal itu ia lakukan hanya dalam waktu yang singkat, teman-teman. Tidak sampai 1 malam aja, padahal kapalnya tuh banyak sekali, sekitar 70 kapal. Di pagi harinya, pasukan Bizantium pun kagetnya bukan kepalang, teman-teman. Mereka sama sekali nggak ngira pasukan dan kapal-kapal Sultan Muhammad itu bisa nyebrang lewat jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Menebangi pohon-pohon dan menyeberangkan kapal-kapal hanya dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan itu bagi mereka. Tetapi karena Allah memberikan kekuatan, itulah yang terjadi, teman-teman. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan mati, teman-teman. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Dan pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel, teman-teman. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud syukur sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkannya menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani. Dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Lalu akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu.
salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang wafat saat menyerang Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tetapi apa yang dilakukan Sultan Muhammad ini tentu saja bertentangan dengan syariat, teman-teman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tetapi janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan itu. Kekeliruan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad serta-merta tidak membuat kita menafikan jasa-jasanya ya teman-teman, yang sangat besar ini. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan kehilafan beliau rahimullah. Setelah itu, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Akan tetapi, sayang sekali teman-teman, umur beliau tidak sampai untuk mewujudkan hal tersebut. Banyak hal yang harus dikorbankan oleh Al-Fatih agar dapat menaklukkan Konstantinopel. Bukan hanya kehilangan banyak harta, pasukan, senjata, tapi juga orang kepercayaannya yang bernama Ulubati Hasan. Hasan bukan hanya sebagai sahabatnya, ia juga guru pedang terbaik yang dimiliki oleh Fatih. Pasukan Janissary terhebat, menjadi penasehat, bahkan tangan kanan sang sultan, teman-teman. Pada penaklukan Konstantinopel, ia turut serta menjadi pemimpin pasukan kavaleri dan senjata. Ia jugalah yang pertama kali dapat memanjat dinding tembok benteng Theodosian dan membawa panji Turki Ottoman di tangannya. Berkat keberaniannya hingga dapat menancapkan panji tersebut di puncak menara. Nah, karena hal itulah akhirnya semangat para tentara dan pasukannya Muhammad Sultan II ini terpantik dan semakin bersemangat. Hasan menjadi syuhada perang dalam penaklukan Konstantinopel setelah dapat menancapkan panji kebanggaan Turki Ottoman di puncak menara benteng. Dengan hujaman 27 anak panah di tubuhnya, teman-teman. Selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair, teman-teman. Ia memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad II ini juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah sebuah masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori. Pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal ia sedang dalam kondisi itu tidak sehat, teman-teman. Di tengah perjalanan, ia makin parah sakitnya, teman-teman. Makin berat dan ia rasakan. Dan dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun dokter dan obat sudah tidak lagi bermanfaat bagi Sultan. Dan ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Pada saat itu Sultan Muhammad masih berusia 49 tahun, teman-teman. Namun dia sudah memerintah selama 31 tahun. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayazid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Peristiwa unik ya teman-teman, dalam sejarah umat Islam ini tercatat pernah terjadi sholat Jumat yang membentang sejauh atau sepanjang 4 km dengan dihadiri oleh 80.000 jamaah, teman-teman. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1453 Masehi, teman-teman. Ketika itu pada saat penaklukan Konstantinopel di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih.
Nah, sholat Jumat tersebut ini dilaksanakan sekitar 1,5 kilometer di depan benteng Konstantinopel. Mulai dari Pantai Marmara hingga Selat Golden Horn di utara yang membentang sepanjang 4 kilometer, teman-teman. Nah, hal itu ya teman-teman menjadikan sebagai sholat Jumat terbanyak dan termegah yang pernah ada di muka bumi ini. Semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman ya, dan juga menambah wawasan sejarah Islam teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Klik juga gambar loncengnya supaya kamu tahu kalau saya upload video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.